Bapak kan selain seorang guru juga menjabat sebagai kepala sekolah ya di sebuah SMK di Kota Bandung. Ketika digratiskan, apakah si miskin sudah terbantu? Belum. Justru sekolah mampu menyiapkan sarana prasarana sampai ke sana untuk si miskin. Tapi kalau untuk orang yang mampu, orang yang mempunyai kelebihan harta, orang-orang burden, anak-anak pejabat, wajar kalau mereka memberikan sumbangan terhadap sekolah. Dan oleh teman-teman jangan dipermasalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berjumpa kembali dengan saya Beni Safaat. Kali ini saya akan menghadirkan tamu seperti tamu-tamu sebelumnya. Tamu yang kali ini tidak kalah hebat, tidak kalah spektakuler dalam pemikiran di dunia pendidikan. Pada episode yang lalu saya sempat berbincang-bincang atau podcastan dengan Abah Iwan Hermawan, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang mengatakan tahun politik ini adalah tahun kebangkitan guru. Dan narasumber saya pagi ini atau kali ini adalah seorang mantan guru yang peduli akan politik. Karena ternyata politik harus dijambangi oleh siapapun termasuk guru untuk memperjuangkan dunia pendidikan khususnya guru. Nah, baik, inilah Pak Ramdan. Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sehat ya? Insya Allah siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sudah siap nih ngomong-ngomong Pak Ramdan untuk menjadi anggota legislatif. Siap. Siaga satu. Sejauh mana ini persiapannya? Memang kita harus all out. Dan kita harus membuktikan bahwa marwah guru itu bangkit kembali dengan kebangkitan bangsa. Dan kalau guru-guru di Indonesia paham tentang tugasnya, ada satu hal yang perlu kita perjuangkan, di mana tempat kita itu harus nyampe kepada kulminasi yang paling tinggi, yang paling hebat. Saya paham bahwa Pak Iwan itu sangat luar biasa sekali. Dan sekarang saya tidak ragu lagi dengan teman-teman di Kota Bandung. Kalau kemarin rada-rada nyumput lah. Sekarang di daerah pemilihan Kota Bandung, di mana saja? Daerah mana? Saya di Dapil 4, insya Allah. Kecamatan. Saya belum bisa mengatakan sekarang ya. Karena memang kita juga sedang menunggu DCT-nya. Ya, masih DCS ya. DCS. Insya Allah kalau DCT sudah gong, wah itu sudah mulai kita. Tapi di Kota Bandung ya? Di Kota Bandung, rencananya di Kota Bandung. Nah, inilah profil seorang mantan guru yang sebetulnya profesi seorang guru ini tidak pernah pensiun, walaupun secara jabatan, secara kedinasan pensiun, tapi secara marwah tidak pernah pensiun. Betul. Ketika bertemu dimanapun, Pak Guru. Ada. Itu artinya guru tidak pernah selesai. Dan berbicara tentang pendidikan tidak akan pernah selesai. Nah, berbicara tentang pendidikan Pak Ramdan, apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk dunia pendidikan kita? Harus gratiskah seperti yang sekarang ini ada sekolah negeri digratiskan, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku misalnya. Betul. Atau bagaimana menurut Bapak? Jadi memang kalau pemahaman kita tentang pendidikan itu, ketika pemerintah masuk di dalam tataran kemampuan yang maksimal, harus gratiskan. Harus gratis. Ya. Tapi kita kembali flashback ke belakang. Kalau kita mengatakan gratis terhadap masyarakat, masa iya anak gubernur, anak wali kota, anak Polres, anak Kapolda harus gratis? Anak pengusaha kaya. Mau disamakan dengan orang yang mencari nafkahnya berat. Jadi gratis tidak tepat begitu? Itulah harus kita uji kembali tentang gratis ini. Kemudian yang pertama uji tentang kemampuan masyarakat, kemampuan pemerintah. Sudahkah masuk di dalam titik kemampuan yang maksimal? Menurut Bapak sudah? Belum, masih jauh. Masih jauh. Karena saya berhitung ketika dengan Prof. Patah itu berhitung tentang kebutuhan SMA berapa, SMK berapa, itu ada hitungannya. Prof. Patah pada saat tahun 2016 sudah berkata bahwa kebutuhan SMK itu harus di atas 6.500.000 per tahun per anak. Kalau sekarang bisa kita hitung berapa dari BOS, berapa dari BOPD berapa.
itu sudah bisa dihitung. Mhm. Apakah mau disamakan Mhm. dengan teman-teman atau orang tua yang tidak punya kemampuan? Mhm. Jadi perubahan mustahik menjadi mujaki itu tidak ada ketika dikatakan yang kaya itu harus berpendidikan gratis, yang punya kemampuan lebih. Mhm. Jadi perubahan mustahik menjadi mujaki itu adalah si miskin menjadi tidak menjadi mustahik. Mhm. Bagaimana? Sekolahnya juga mereka harus ada jaminan. Mhm. Transportasinya harus gratis. Mhm. Biaya di dalamnya memang tak gratis murni. Mhm. Tidak ada istilah "Oh, ini baju ini untuk anak harus tetap bayar." Kan masih begitu. Bapak kan selain seorang guru juga menjabat sebagai kepala sekolah ya di sebuah SMK di Kota Bandung. Ketika digratiskan, apakah si miskin sudah terbantu? Belum. Belum ya? Belum, yang miskin tetap miskin saja. Kan digratiskan. Dia gratiskan, tapi ketika di dalam kan mereka bersatu dengan orang-orang yang mampu, yang orang-orang yang kaya. Orang kaya kan kelengkapannya jenis apa yang dipakai HP oleh mereka dengan online dan sebagainya. Kemudian bagaimana membeli pulsanya, membeli kuotanya, Belum eskul. belum eskul, kan itu kan permasalahan, Mas. Ya. Justru sekolah mampu menyiapkan sarana prasarana sampai ke sana untuk si miskin. Tapi kalau untuk orang yang mampu, orang yang mempunyai kelebihan harta, orang-orang Banten, anak-anak pejabat, Ya. wajar kalau mereka memberikan sumbangan terhadap sekolah. Dan oleh teman-teman jangan dipermasalahkan. Jadi artinya Pak Ramdan, sahabat, ingin mengatakan bagaimana kalau misalnya terjadi subsidi silang? Ya. Seperti itu ya, Ya. yang lebih tepat subsidi silang. Kalau subsidi silang teknisnya seperti apa? Nanti kan Pak Ramdan akan berada di Komisi Pendidikan, kemudian Insya Allah. membuat sebuah regulasi yang menguntungkan dan berpihak. Ya. Karena sebetulnya yang dinantikan oleh masyarakat itu bukan gratisnya pendidikan, tapi apa tadi? Keberpihakan. Jadi yang disebut keberpihakan itu betul-betul si miskin itu bisa menjalankan pendidikan dengan sempurna. Tidak ada beban lagi. Tidak berbicara ini baju harus dibeli, tidak. Ini buku harus dibeli, tidak. Itu semuanya sudah dijamin. Sedikit. Bila perlu memang kalau di tempat-tempat yang hebat itu bisa mendirikan sekolah boarding school. Yang miskin itu tidak perlu pulang. Ya, ya. Ada, saya kemarin di Palembang ada sekolah. Jadi memang di sana itu sudah didirikan yang tidak mampu khususnya diam di sana, tidak pulang. Karena gangguan untuk orang-orang yang tidak beruntung seperti itu banyak sekali, banyak sekali. Mereka harus betul-betul diperhatikan oleh kita sampai kepada tingkat keberhasilan yang benar. Dan insya Allah mereka juga manusia-manusia yang ingin berubah. Tidak mungkin mereka ingin berada di bawah saja. Ya. Ingin berubah seperti orang lain. Punya kendaraan, punya motor, punya rumah yang layak. Nanti ke sananya. Itu banyak sebetulnya. Makanya saya berharap kepada orang tua yang punya kemampuan lebih itu harus disiapkan. Kan ada cerita Pak Iwan, mana sumbangan, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Itu harus payung hukumnya kita bentuk yang benar. Sehingga tidak terjadi di mana itu masuk di dalam tataran yang terlarang, yang tidak diperbolehkan. Kalau kita baik, niatnya baik, kemudian payung hukumnya sudah ada tentang sumbangan dari orang tua yang mempunyai kemampuan lebih, kenapa tidak? Sekolah kan nyaman. Satu catatan, uang yang terbesar itu di siapa? Bukan di pemerintah, tapi di orang tua yang besar, Pak. Di masyarakat. Di masyarakat, tidak terukur di mereka itu. Contohnya? Dulu sumbangan dari masyarakat besar sekali. Ya. Cuman kita tidak mempunyai kebatasan yang jelas. Mana yang miskin, mana yang tidak, hampir sama. Itu yang kesalahan kita. Kalau saya mulai buka di SMK 6, yang miskin ada 400, saya tidak takut. Tidak akan miskin mengurus orang miskin. Tidak akan sengsara mengurus orang yang sengsara. Saya paham. Beberapa teman di partai menitipkan orang-orang miskin ke saya. Tidak berat bagi saya. Dan itu berjalan luar hebat, luar biasa.
Bahkan sekolah menjadi gede. Gitu. SMK 6 kan gede sekali. Pedayang miskinnya banyak sekali. Banyak gitu ya? Banyak sekali. Berapa persen? Kalau orang kan mengatakan itu harus 20%. Oh, saya mungkin ada 40. 40% ada? Ya, waktu itu. Luar biasa. SMK 6 Kota Bandung, sahabat. Nah, sekilas saja dari obrolan saya dengan Pak Ramdan, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa, Insya Allah, ya, untuk dapil di Kota Bandung lah. Untuk dapil berapanya masih belum tetap ini karena masih DCS. Tapi mudah-mudahan di dapil 4 ya. Insya Allah, di dapil 4. Sesuai dengan harapan dan beliau memiliki visi dan misi yang pas untuk di dapil 4 ini. Nah, kalau seandainya jika Pak Ramdan duduk, insya Allah amin, di kursi legislasi di Kota Bandung, yang akan diperjuangkan apa saja? Pertama, kita tetap konsen di pendidikan. Kita harus berbicara jelas, kemudian bisa dimengerti, bisa dipahami, dan pemerintah bersama-sama dengan kita. Mau dibawa kemana tentang pendidikan ini? Jangan hanya bisa mengatakan pendidikan gratis, tapi di lapangan kasihan. Punten. Untuk tingkat SD, SMP, untuk bebersih saja itu sulit. Untuk membuat sekolah menjadi nyaman, tempatnya tumanina, itu sulit. Terbentur dengan biaya. Nah, ini pun perlu dipikirkan oleh kita. Kalau guru sudah jelas ada gajinya lah, tidak terlalu berat lah. Tapi kebutuhan-kebutuhan anak, sarana prasarana kebutuhan anak ya perlu kita pikirkan. Memang ada dari pemerintah, jelas ada untuk apa-apanya, tapi tidak masuk di dalam tataran yang lebih cukup. Kan dulu Pak kita keuangan itu luar biasa, sehingga bisa membangun secara sekolah sendiri, bisa membangun dari pemerintah, ada bantuan sharing dari kita. Itu tidak terlepas dari sana. Maka satu, dikonsen di pendidikan, dan perhatikanlah bahwa masyarakat yang sangat membutuhkan pendidikan kita harus sampai. Sekarang sudah bagus luar biasa, penambahan SMP sekarang, penambahan SD sudah bagus Kota Bandung. Saya paham bahwa itu pun dalam rangka menjaga anak-anak di usia sekolah jangan sampai terlantar, jangan sampai tidak bersekolah. Itu sudah sangat bagus sekali. Sudah SMP sudah berapa puluh lah, kita tambahnya juga. Kemudian ya barangkali tentang kesehatan pun sama. Kesehatan yang ada di kita, alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali yang gratis, sudah hebat. Tinggal nanti yang kecil-kecil bintik-bintik pelayanan, ini yang harus juga diperhatikan. Contoh, kita datang mau berobat pakai BPJS, minta rujukan dari puskesmas. Dari puskesmas harus ke rumah sakit, rujukan lagi, baru datang ke rumah sakit yang dituju. Itu kan berat. Kemarin ketika ada masukan banyak surat-surat sudah berubah dari puskesmas bisa ke Al-Ihsan langsung, itu sangat luar biasa. Dan itu perlu dijaga. Perlu juga masyarakat mengerti dan mengetahui. Layanan online juga sama. Mungkin kalau layanan online bagi kita-kita tidak terlalu berat, tidak terlalu susah. Tapi mereka yang HP-nya juga HP-nya yang tidak memenuhi syarat untuk daftar online sampai ribut di rumah sakit, kan itu bagian daripada harus diselesaikan. Dan itu perlu diperhatikan oleh teman-teman di legislatif lah, teman-teman yang harus mampu paham tentang keberadaan masyarakat di Kota Bandung. Ya, cek urang Bandung mah regreg ini. Pemikiran dan kepedulian seorang Pak Ramdan, mantan guru. Ternyata kemarin ada suara-suara sumbang dengan satu pertanyaan yang menohok untuk para guru yang sekarang maju sebagai calon anggota legislatif. Mampu gitu guru jadi politikus? Selama ini kan guru seolah-olah tidak boleh berpolitik di sekolah. Tapi kalau mendengar dari visi dan misi, kemudian juga niat baiknya beliau ini, rasanya regreg ya. Makanya Anda silakan untuk menilai dari perbincangan ini, diskusi ini, apakah Pak Ramdan cocok untuk menjadi seorang anggota legislatif sebagai pejuang pendidikan. Nah, sekarang di bagian akhir nih Pak Ramdan. Bagaimana caranya Bapak untuk memenangkan sebagai anggota legislatif? Yang pertama ya ucapan bismillah.
Yang pertama, Penting ini. Bismillah. Bismillah. Ya. Niatkan yang kuat. Upaya dan usaha maksimal. Tidak terlepas dari doa orang tua, doa istri, itu pun sangat luar biasa. Orang tua masih ada ya? Masih ada, insya Allah, yang sebelah ibu. Kemudian, kaki kita tuh dua, tangan kita dua. Perlu kaki banyak, perlu tangan banyak. Siapa? Ya teman-teman. Saya bentuk teman-teman adalah sebagai pejuang. Ya. Tidak menjadi orang profesional dalam memenangkan nanti 2024 untuk saya sendiri. Tidak, saya tidak bentuk itu. Saya tidak suka itu. Saya paham. Saya juga kemampuan tentang amunisinya sangat terbatas. Tertatih-tatih lah hidup itu. Tapi bagaimana membentuk teman-teman ini paham dengan perjuangan. Baik, sekali lagi kami yang berdiskusi, Anda yang menentukan. Visi misinya sudah disampaikan, pemikiran-pemikirannya sudah disampaikan, tinggal Anda memilih siapa yang paling pantas untuk mewakili suara Anda. Ingat, suara Anda jangan dijual hanya dengan harga yang murah, tetapi nasib kita 5 tahun ke depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Benny Sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.